Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya Ibu Heni Apriani dari Poltekkes Tanjung Karang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Nah, luka bakar sering kita dengar ya, kejadiannya lumayan banyak. Apa itu luka bakar? Luka bakar adalah luka yang disebabkan karena kontak dengan sumber panas atau sumber listrik yang berlebihan. Seperti kita tahu, beberapa korban atau pasien luka bakar itu penyebab tersering adalah karena sumber panas ya. Misalnya api atau air panas. Nah, di sini beberapa etiologinya. Etiologi luka bakar atau kombustio istilahnya ya. Bahasa lain dari luka bakar, yaitu yang pertama, etiologi atau penyebabnya adalah sumber panas. Di sini ada ilustrasi gambar api ya, yang terbanyak itu karena luka, karena kebakaran misalnya, kemudian air panas, kuah panas misalnya, lalu karena bencana alam itu karena letusan gunung berapi, laharnya, lavanya, atau asap panasnya itu bisa menyebabkan luka bakar. Lalu di sini ada sumber listrik, misalnya konsleting ya, konsleting atau tersetrum atau terkena sambaran petir itu akan menyebabkan juga luka bakar. Berikutnya ada radiasi. Di sini yang tersering adalah radiasi karena sinar matahari dan bisa juga radiasi karena nuklir ya, misalnya kebocoran reaktor nuklir, meskipun kejadiannya juga jarang. Berikutnya adalah zat kimia yang di rumah sering kita temukan, itu misalnya luka bakar karena terkena atau tersiram air aki, bisa juga karena kecelakaan zat kimia di laboratorium. Nah, apa saja faktor risiko? Faktor risiko kejadian luka bakar ini adalah pada bayi dan anak-anak ya, karena mereka belum bisa mengatur dirinya sendiri ya, sehingga mungkin mereka tidak tahu bahwa itu adalah sumber panas ya. Kemudian lansia karena menurunnya kewaspadaan. Kemudian di sini ada kecelakaan rumah tangga. Ternyata sangat lumayan besar ya, kejadiannya sekitar 60% dari kejadian luka bakar. Kemudian ada kecelakaan kerja sekitar 20%, dan selanjutnya ada misalnya kasus-kasus bencana alam. Misalnya gunung meletus atau kasus kebakaran. Nah, bagaimana patofisiologi atau terjadinya luka bakar? Sumber panas akan menyebabkan kerusakan jaringan ya. Sumber panas seperti etiologi yang saya sebutkan di depan tadi. Kerusakan jaringannya berupa perpindahan cairan. Kerusakan jaringan akan menyebabkan perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel. Nah, kerusakan jaringan akan juga menyebabkan penguapan pada luka. Apa saja yang menguap? Ternyata tidak hanya cairan, tetapi di sana termasuk juga albumin. Albumin adalah protein dalam tubuh yang sangat penting untuk pengaturan tekanan osmotik. Ya, apa guna tekanan osmotik? Tekanan osmotik ini adalah mempertahankan cairan pada tempatnya, sehingga penurunan albumin karena luka bakar akan menyebabkan cairan dari yang ada di dalam intrasel akan berpindah ke interstisial misalnya di sini, akan berpindah ke sela sel. Akibatnya adalah penurunan volume darah. Penurunan volume darah akan menyebabkan istilah yang namanya hemokonsentrasi ya. Jadi konsentrasi zat terlarut dalam darah meningkat sehingga cardiac output itu menurun. Di lain hal, kerusakan jaringan atau perpindahan cairan akan menyebabkan jaringan itu mengalami edema atau pembengkakan ya. Setelah terkena luka bakar, jaringan kulit akan membengkak. Jaringan kulit yang di bawah kulit. Akibatnya adalah kerusakan sel, dan sehingga ion kalium itu yang tadinya ada di dalam sel akan keluar sel sehingga terjadilah hiperkalemia. Apa bahaya hiperkalemia? Dalam hal ini adalah terjadinya kegagalan jantung dalam bekerja atau istilahnya adalah cardiac arrest. Ini yang sangat ditakutkan pada pasien-pasien dengan luka bakar. Nah, dari beberapa cerita ini bisa kita tarik ya beberapa atau bisa memunculkan beberapa diagnosa keperawatan ya, misalnya
gangguan integritas kulit, lalu ada nyeri akut, defisit volume cairan, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada derajat luka bakar. Nah, penting sekali bagi perawat atau petugas kesehatan saat menemukan pasien dengan luka bakar, kita mengenali derajat lukanya itu derajat berapa, sehingga bisa menentukan penatalaksanaan lebih lanjut ya. Di sini derajat 1 disebut derajat 1 kalau lukanya itu adalah di permukaan. Ini contohnya ini kalau tersengat matahari ya, atau tersengat atau misalnya terkena panci panas. Umumnya sembuh sendiri dan kulit ditandai dengan kulit yang memerah. Kemudian derajat 2, luka mengenai lapisan epidermis, dermis, dan jaringan lemak, dan yang khas ini terbentuk yang namanya bula. Bula itu gelembung berisi cairan, dan umumnya sangat nyeri. Berikutnya, derajat 3 yang paling parah ini adalah tidak hanya kulit yang terkena, tetapi juga jaringan lemak, otot, bahkan tulang, dan luka lebih rendah dari permukaan kulit. Umumnya pasien tidak lagi merasakan nyeri karena rusaknya jaringan saraf ya. Yang khas di sini kulitnya hitam dan tampak kering. Bagaimana menentukan luas luka bakar? Kita di sini mengenal yang namanya hukum 9 atau rule of 9. Pentingnya menentukan luas luka bakar adalah saat nanti penggantian cairan ya, atau resusitasi cairan pada pasien luka bakar. Di sini kita lihat pada pasien dewasa disebut hukum 9 atau rule of 9 itu karena semua kelipatan 9. Misalnya di sini dada bagian depan itu 9%, kemudian abdomen 9%, lalu tangan keseluruhan tangan kiri ini dan kanan itu 9%, tetapi bagian depan itu 4,5%, kemudian belakang 4,5%. Semuanya kelipatan 9 kecuali kemaluan itu 1%. Ya, nah, yang di sebelah kanan ini untuk menghitung anak-anak ya. Bagaimana penghitungan luas luka bakar pada pasien dengan luka bakar dengan menggunakan rule of 9. Bagaimana manifestasi klinisnya? Tentu saja pada luka bakar yang khas adanya kulit yang khas terbakar ya. Tetapi jika kejadiannya adalah yang membakar sumber api itu terhirup, maka ada disebut sebagai cedera inhalasi, dan ini sangat membahayakan karena asap itu akan merusak lapisan-lapisan yang sangat halus ya pada saluran pernapasan. Kemudian peningkatan hematokrit, peningkatan leukosit karena mulai terjadi infeksi, dan penurunan kalium. Nah, diagnosa keperawatan apa saja yang bisa kita tegakkan? Nah, ini bisa kita lihat kalau terjadi cedera inhalasi, maka resiko bersihan jalan napas tidak efektif karena asap sudah masuk ke jalan napas ya. Kemudian resiko defisit volume cairan karena terjadi penguapan pada luka dan pada kulit. Kemudian resiko gangguan pertukaran gas, nyeri akut, resiko infeksi, dan tentu saja gangguan integritas kulit. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Tentu saja kita sesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang kita tegakkan. Tetapi di sini ada beberapa fase ya. Penata laksanaan itu dari fase resusitasi atau fase darurat, lalu fase akut, dan fase rehabilitasi. Di sini dari kita pertolongan pertamanya adalah pencegahan gangguan pernapasan dan pencegahan shock. Jangan sampai pasien kehilangan cairan. Lalu pada fase akut itu dimulai dengan penutupan luka, perawatan luka, dan tentu saja dukungan nutrisi. Karena nutrisi sangat penting untuk penyembuhan luka. Kemudian di fase ketiga atau terakhir ini adalah rehabilitasi fisik. Umumnya pasien lupa atau takut menggerakkan ekstremitas sehingga nanti timbul kontraktur atau kekakuan. Sehingga dibutuhkan yang namanya rehabilitasi fisik dan rekonstruksi kosmetik. Kemudian edukasi pencegahan luka bakar adalah menghindari faktor resiko luka bakar, kemudian diantaranya edukasi di lokasi kejadian dengan cara mematikan api, berguling ke tanah jika menyambar tubuh, kemudian menutup sumber panas dengan lap basah, kemudian mematikan sumber listrik
Jika terkena zat kimia, cuci di air mengalir. Ya. Kemudian menutup luka dengan kasa steril atau kain bersih, bukan dengan bahan yang akan membuat luka menjadi kotor. Misalnya diberi pasta gigi, diberikan jamu-jamuan atau tepung yang itu akan menyulitkan ya proses perawatan luka selanjutnya. Kemudian mempertahankan jalan napas dan pencegahan shock. Bagaimana resusitasi cairan pada luka bakar? Di sini menggunakan rumus Baxter. 4 ml dikalikan dengan berat badan pasien dalam kilogram dan dikalikan dengan luas luka. Dengan misalnya sudah ketemu bahwa berat, ini saya beri contoh misalnya luas luka 20%, berat badan 50 kg, maka dengan rumus Baxter penggantian cairannya adalah 4000 ml. Yang 8 jam pertama diberikan 50%, berarti 2000 ml. Kemudian 8 jam berikutnya 25%-nya 1000 ml. Dan 8 jam berikutnya adalah 25%. Ini adalah contoh rumus resusitasi cairan yang paling sering digunakan di rumah sakit. Nah, bagaimana perawatan luka di rumah sakit? Luka cukup dicuci dengan NaCl saja, diguyur, kemudian dioles dengan obat topikal ya, lalu ditutup dengan kasa steril yang tidak tebal. Baik, itu saja penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan luka bakar. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.